Pernahkah kita bertanya, apakah benar kita hidup untuk mengejar sesuatu, atau sebenarnya kita hanya sedang melarikan diri dari sesuatu yang tak bisa kita pahami? Sejak kecil, kita diajari untuk bermimpi tinggi. Kita diminta punya cita-cita, diminta menuliskan daftar keinginan, diminta menjadi lebih dari apa yang kita punya hari ini. Dan tanpa sadar, kita berjalan, kita berlari, kita memanjat tangga yang tak terlihat ujungnya. Satu demi satu pencapaian kita ukir. Namun, pernahkah kita berhenti dan menoleh ke dalam untuk bertanya, apakah semua ini benar-benar kita inginkan? Atau hanya karena kita takut tak berarti apa-apa? Ambisi, kata orang, adalah bahan bakar kehidupan. Tapi bahan bakar yang sama juga bisa menjadi api yang membakar habis diri kita sendiri. Apa arti semua keberhasilan jika di malam yang sunyi, kita merasa kosong, kehilangan arah, kehilangan makna? Dalam diam kita mulai menyadari, mungkin bukan kita yang mengejar ambisi, tapi ambisi yang telah menggenggam kita erat-erat. Membisikkan kata-kata manis tentang pencapaian dan prestasi, tapi perlahan menggerogoti ketenangan, kesederhanaan dan kehadiran kita di saat ini. Kita hidup di zaman yang menuntut kita untuk terus bergerak. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Esok harus lebih hebat dari hari ini. Namun, siapa yang mengukur semua itu? Dan mengapa kita begitu takut menjadi biasa? Mungkin kita takut diam, karena diam membuat kita mendengar suara yang telah lama kita bisu-bisukan. Suara yang bertanya, apakah aku bahagia? Apakah semua ini sungguh berarti? Ataukah aku sedang terjebak dalam permainan yang diciptakan oleh dunia, lalu aku mainkan begitu lama hingga lupa keluar dari perannya sendiri? Ambisi itu tidak salah. Ia bisa menjadi cahaya yang menuntun kita keluar dari gelap. Tapi ketika ambisi menjelma menjadi satu-satunya jalan hidup, saat kita mengukur nilai diri hanya dari seberapa jauh kita mendaki, maka disitulah ambisi mulai berubah wujud, dari sayap menjadi rantai, dan rantai itu tak selalu terlihat. Ia bisa berupa jadwal yang padat, pencapaian demi pencapaian yang tak pernah cukup, atau bahkan senyuman palsu yang kita pasang demi terlihat sukses. Kita menyebutnya tujuan, tapi tak sadar, kadang itu hanya pelarian dari luka yang belum sembuh, dari rasa takut yang belum selesai, dari kenyataan bahwa menjadi manusia berarti juga menerima ketidaksempurnaan, ketidakpastian, dan keterbatasan. Apakah salah ingin menjadi lebih baik? Tidak. Tapi menjadi lebih baik untuk siapa? Untuk apa? Dan atas dasar apa? Pertanyaan-pertanyaan itu jarang kita jawab dengan jujur, karena jawabannya bisa mengguncang bangunan identitas yang telah kita susun selama bertahun-tahun. Kita ingin dipandang, kita ingin dihargai, kita ingin dikenang. Tapi apakah kita tahu apa yang benar-benar membuat hidup ini layak dijalani? Mungkin sudah waktunya kita diam sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk mendengar kembali bisikan jiwa yang lama kita abaikan. Suara kecil yang tak menuntut kita untuk hebat, hanya untuk jujur. Dan dari kejujuran itulah, barangkali kita akan mulai memahami mengapa selama ini kita merasa lelah walau terlihat kuat. Mengapa kita merasa sendiri walau dikelilingi banyak orang. Mengapa kita merasa hampa meski telah meraih begitu banyak. Narasi ini belum selesai, karena dalam diam yang jujur kita mungkin akan menemukan bahwa ada bentuk kebebasan yang tidak ditemukan dalam kemenangan, tetapi dalam keberanian untuk bertanya ulang. Siapa kita jika semua ambisi itu dilepaskan? Dalam keheningan setelah semua pertanyaan itu muncul, kita mulai menyadari bahwa hidup tak hanya soal kemana kita akan pergi, tetapi juga mengapa kita pergi ke sana. Di bagian pertama, kita menyentuh batas-batas ambisi, batas yang kerap tidak terlihat karena dibungkus oleh pujian, oleh prestasi, oleh pengakuan. Namun kini, mari kita melihat lebih dalam. Bukan hanya pada bentuk luar dari ambisi itu, tapi pada akar terdalamnya. Apa yang sebenarnya kita cari? Di balik gelar, di balik angka-angka pencapaian, di balik rencana 5 tahun yang kita tulis dengan penuh semangat, ada ruang kosong yang tak bisa diisi dengan apapun, kecuali kejujuran tentang siapa kita sebenarnya.
Kita tumbuh dalam budaya yang memuliakan lebih sukses, lebih kaya, lebih dikenal, lebih sibuk. Seolah-olah makna hidup hanya bisa ditemukan di ujung pencapaian. Padahal, hidup yang terus berlari tanpa pernah benar-benar hadir, bisa jadi hanya kehidupan yang tertunda. Coba kita lihat kembali, berapa banyak momen kecil yang kita abaikan demi hal besar yang belum pasti. Berapa banyak relasi yang kita korbankan karena nanti kalau sudah berhasil, aku akan kembali. Berapa banyak senyuman yang tak sempat kita nikmati. Karena sibuk mengejar masa depan yang tak pernah selesai, kita berkata semua ini demi kehidupan yang lebih baik. Tapi kehidupan yang mana? Yang datang entah kapan, atau yang sedang kita lewatkan hari ini. Dalam filsafat Timur, dikenal konsep Wu Wei, sebuah kebijaksanaan untuk tidak memaksakan arus untuk hadir dalam ketenangan. Untuk melakukan dengan kesadaran tanpa terjebak pada ego pencapaian. Kita lupa bahwa hidup bukan perlombaan, dan tak semua nilai bisa dihitung. Ada kebermaknaan dalam kesederhanaan, ada keutuhan dalam menjadi cukup. Namun, sistem dunia modern menakut-nakuti kita dari ketenangan itu. Kita diberi ilusi bahwa jika kita berhenti sejenak, kita akan tertinggal. Bahwa jika kita tidak berhasil, maka kita tidak berharga. Dan pelan-pelan kita mulai mengganti nilai-nilai batin kita dengan metrik yang dibuat oleh luar. Followers, pendapatan, jabatan, validasi sosial. Padahal, beberapa hal paling indah dalam hidup ini justru lahir dari keheningan. Dari waktu yang tidak produktif secara ekonomi, tapi subur secara batin. Kita adalah makhluk yang rapuh. Dan dalam kerentanan itu, kita sesungguhnya paling manusiawi. Namun dunia menuntut kita untuk selalu kuat, selalu siap, selalu kompeten. Kita dipaksa memakai topeng, dan lama-lama lupa wajah kita yang sebenarnya seperti apa. Lalu suatu hari, kita bangun dengan tubuh yang lelah, pikiran yang penuh kabut, dan hati yang kosong. Kita tak tahu lagi apa yang sedang kita kejar dan mengapa rasanya tak pernah cukup. Ambisi memang membawa kita naik, tapi kalau kita tak tahu kapan harus berhenti, kita bisa jatuh. Bukan karena gagal, tapi karena tak pernah benar-benar tahu apa itu cukup. Mungkin inilah saatnya untuk bertanya ulang. Bukan apa lagi yang bisa aku capai, tapi apa yang bisa aku lepaskan agar aku merasa damai. Karena terkadang kebebasan yang paling sejati bukan ditemukan di puncak pencapaian, tetapi saat kita berani turun dan berdiri di tanah yang sunyi, menatap langit, tanpa beban harus menjadi siapa-siapa. Kita masih dalam perjalanan. Dan belum semua pertanyaan menemukan jawabannya. Tapi dalam keraguan ada ruang untuk kebijaksanaan tumbuh. Dalam jeda ada benih kejelasan yang mungkin mulai menyapa. Di bagian berikutnya kita akan merenungkan bagaimana kita bisa membangun hubungan yang sehat dengan ambisi, bukan dengan menghapusnya, tetapi dengan menempatkannya pada tempat yang seharusnya. Karena mungkin ambisi bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk dijinakkan, agar ia tidak lagi menjadi penjara, melainkan jendela menuju kehidupan yang utuh dan merdeka. Kita telah sampai pada satu titik dalam renungan ini, di mana kita tak lagi hanya berbicara tentang ambisi sebagai tujuan, tetapi sebagai cermin yang memantulkan siapa kita sebenarnya. Di bagian sebelumnya kita bertanya, apa yang bisa aku lepaskan agar aku merasa damai? Kini, mari kita beranjak lebih dalam. Karena pertanyaan itu bukan hanya soal beban yang kita tanggung, tetapi tentang nilai yang kita peluk. Kita hidup dalam zaman yang memuliakan hasil. Segalanya dinilai dari ujungnya, dari angka, dari grafik, dari pencapaian yang bisa dilihat dan diukur. Namun filsafat kehidupan mengajarkan hal yang lain, bahwa proses lebih bermakna dari hasil, bahwa arah lebih penting dari kecepatan, dan bahwa manusia bukan mesin pencetak prestasi, melainkan makhluk pencari makna. Nietzsche pernah berkata, dia yang memiliki alasan untuk hidup akan mampu menanggung hampir segala bagaimana. Tapi bagaimana jika alasan itu kabur? Bagaimana jika yang kita kejar bukan berasal dari kedalaman diri, melainkan dari bayang-bayang ketakutan dan keinginan untuk diakui? Inilah titik kritisnya.
Ambisi yang tidak dibimbing oleh kesadaran akan makna akan berubah menjadi pelarian. Dan pelarian yang dibungkus dalam kerja keras hanya akan menyesatkan kita lebih jauh dari kebenaran diri. Filsafat Timur, khususnya ajaran Zen dan Tao, menawarkan kebijaksanaan yang begitu kontras dengan dorongan dunia modern. Di sana, kemajuan bukan tentang mendaki gunung tertinggi, tetapi tentang menyatu dengan aliran kehidupan. Tentang mendengarkan, bukan hanya berbicara. Tentang hadir, bukan hanya mengejar. Barangkali, ambisi tak perlu dibuang, karena ia adalah bagian dari kodrat manusia, dorongan untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk memberi makna. Yang perlu kita lakukan adalah mengubah relasinya, mengubah ambisi dari tuan yang menindas, menjadi sahabat yang membimbing. Kita bisa bertanya, apakah ambisi ini lahir dari cinta atau dari luka? Ambisi yang lahir dari cinta akan kehidupan, akan membawa kita ke jalan yang lembut namun kuat. Kita tidak lagi berlari karena takut tertinggal, tapi berjalan karena tahu kemana ingin pergi. Namun ambisi yang lahir dari luka, dari rasa kurang, dari ingin membuktikan sesuatu kepada dunia, dari trauma akan kegagalan atau kehinaan masa lalu, akan terus membuat kita haus. Tak peduli seberapa banyak yang kita raih, selalu ada kekosongan yang tak terisi. Dan disinilah muncul pertanyaan moral yang lebih dalam. Apakah kita ingin dikenang karena pencapaian kita, atau karena cara kita hadir bagi hidup dan sesama? Apakah kita mengejar kesuksesan, atau kebijaksanaan? Apakah nilai hidup kita ditentukan oleh betapa tinggi kita terbang, atau oleh betapa dalam kita memahami dan menghidupi makna keberadaan kita? Bagi banyak orang, pertanyaan ini tak pernah diajukan, karena terlalu sibuk, terlalu tergesa, terlalu takut untuk berhenti. Tapi bagi mereka yang berani menoleh ke dalam, yang mau duduk dalam keheningan dan mendengarkan detak terdalam jiwanya, disitulah kebebasan yang sejati bisa mulai tumbuh. Barangkali inilah tujuan akhir dari perjalanan reflektif ini. Bukan untuk mematikan ambisi, tetapi untuk menyadarkan kembali jiwa yang tertutup oleh kabut pencapaian. Untuk melihat bahwa yang paling bermakna dalam hidup ini seringkali tidak tampak, tidak bisa dibanggakan di depan banyak orang, tidak bisa dipamerkan di media sosial, tapi bisa dirasakan dalam kesendirian yang jujur, dalam senyum yang tulus, dalam langkah kecil yang selaras dengan suara hati. Kita masih punya satu langkah lagi, satu bagian terakhir, untuk merangkum semuanya dan menjawab bagaimana seharusnya kita berjalan dalam hidup ini dengan ambisi yang tidak menjadi penjara, tetapi menjadi jembatan menuju kehidupan yang benar-benar hidup. Akhirnya kita sampai di penghujung renungan ini. Sebuah perjalanan batin yang bukan hanya tentang ambisi tetapi tentang diri kita sendiri. Tentang siapa kita ketika tidak ada yang menonton. Tentang apa yang kita cari saat tak ada lagi yang harus kita buktikan. Tentang bagaimana kita ingin hidup. Bukan hanya bagaimana kita ingin dikenang. Ambisi bukan musuh. Ia bisa menjadi cahaya jika kita tahu bagaimana menyalakannya dari dalam. Namun ia juga bisa menjadi api yang membakar jika kita menyalakannya demi sorotan yang datang dari luar. Kita telah melihat betapa dunia hari ini, dengan segala standarnya, tuntutannya dan kecepatannya, telah mengubah hidup menjadi perlombaan panjang yang tak berujung. Namun pertanyaannya, apakah hidup memang harus menjadi perlombaan? Atau barangkali hidup adalah perjalanan ziarah, yang setiap langkahnya adalah kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Untuk kembali ke rumah yang sesungguhnya, rumah di dalam jiwa. Bukan rumah dari impian orang lain. Kita bicara tentang ambisi, karena di dalamnya terkandung pertarungan abadi antara kehendak dan kebijaksanaan, antara ingin menjadi lebih dan berani menjadi cukup, antara mengejar dan menerima, dan mungkin disitulah letak kebijaksanaan hidup. Bukan tentang menghilangkan keinginan, tetapi mengenal asal-muasalnya, memeluknya dengan kesadaran, dan mengarahkan energi hidup ke tempat yang benar-benar bermakna. Ambisi yang matang adalah ambisi yang melahirkan keheningan, bukan kebisingan, yang menumbuhkan kasih, bukan persaingan, yang tidak membuat kita terasing dari diri sendiri, melainkan menyatukan kita dengan dunia dalam cara yang lebih lembut dan utuh. Bayangkan sebuah hidup di mana kita tak lagi didorong oleh rasa kurang, melainkan oleh rasa cukup.
Sebuah hidup di mana kita bekerja bukan untuk membuktikan harga diri, tapi untuk mempersembahkan makna. Bukan untuk dikejar pujian, tapi untuk hadir sepenuhnya dalam apa yang kita lakukan. Kita mungkin tidak bisa lepas sepenuhnya dari ambisi karena kita manusia. Kita ingin tumbuh, ingin menjadi, ingin memberi. Namun kita bisa memilih, apakah kita akan dikendalikan oleh ambisi atau mengarahkan ambisi itu dengan bijaksana. Dan pada akhirnya, semua ini bukan tentang memilih antara menjadi besar atau menjadi kecil, tetapi tentang menjadi otentik, menjadi utuh, menjadi damai, menjadi manusia yang tahu bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian tetapi tentang kehadiran. Karena yang paling membebaskan bukan ketika kita berhasil mencapai segalanya, melainkan ketika kita menyadari bahwa kita tak perlu menjadi apa-apa untuk bisa merasa berarti. Dan saat kita bisa berdiri di tengah dunia yang berisik, dalam diam yang penuh kesadaran, sambil tersenyum dan berkata, "Aku cukup di sini, dalam hidup ini," maka saat itulah penjara ambisi runtuh dengan sendirinya. Dan yang tersisa adalah ruang terbuka, tempat kita bisa bernapas tanpa takut, melangkah tanpa beban, dan mencintai hidup tanpa syarat.